Kita bahas ya. Udah pegang bukunya masing-masing ya. Pegang bukunya masing-masing sambil dilihat. Saya tuliskan kembali. Jika ada yang tidak difahami langsung ditanyakan. Sebagaimana contoh 42. Sekarang gambarnya adalah sebuah cantilever ya, atau dia tumpuan jepit. Tumpuan jepit. Jadi kita ada sebuah batang seperti ini, terus dia ada di tumpu seperti ini. Nah, kita gambarnya perbaiki dulu. Jadi di tumpu jepit seperti ini. Nah, ini dinding nih. Paham ya? Ini A. Lalu dia dapat misalkan di atas batang ini, kita terima dulu. Di atas batang ini itu ditaruh atau ditempatkan sebuah batang juga seperti ini. Nah, gini kan? Nah, berarti ini adalah beban atau gaya yang terdistribusi. Gaya yang terdistribusi. Maksudnya gimana? Ya ini terdistribusi merata di sini. Jadi gayanya kan nggak cuma satu doang gini loh. Tapi dia terdistribusi merata sepanjang panjang dari sebagian panjang daripada batang ini. Bisa dipahami ya. Terus yang diketahui kayak kemarin itu adalah G sama dengan 10 Newton per meter. Nah, ini sengaja saya ganti satuannya jadi Newton aja ya, nggak pakai ton deh, supaya kita konsisten ya. Karena kita kan dari awal memang untuk menyebutkan beban itu atau gaya itu pakai Newton. Nah, ini per meter. Per meternya ya setiap meter ini ya. Terus yang diketahui lagi ada apa nih? Di sini ada panjang nih. Dari sini adalah 3 meter. Wah, ini harusnya agak panjang. Asumsikan ini panjangnya ini nggak apa-apa lah ya. 3 meter. Walaupun kelihatannya nampaknya ini lebih panjang daripada ini, tapi nggak apa-apa ya. Asumsikan ini adalah lebih panjang. Nah, paham ya? Jadi ini ada sebuah batang dijepit pada satu ujungnya ke dinding, kemudian sebagian panjang dari ini ditaruh sebuah pemberat ya. Katakanlah di sini misalkan ada batang juga, batang yang agak besar, kemudian ditaruh di sebagian panjang ini dengan berat ya, bukan berat ya, cuman berat tapi per meter gitu lah, berat atau gaya tapi per meternya itu kan. Nah, per meternya itu segini 10 ini. Tentukan berapakah reaksi gayanya gitu ya. Maka kita jawab atau tulis berapakah gaya reaksi yang terjadi pada tumpuan gitu ya. Ini kan diketahui, tulis aja nih given gitu ya. Ini yang ditanyakan, berapakah gaya-gaya reaksi. Tentukan gaya reaksi yang terjadi pada tumpuan. Tentukan gaya reaksi yang terjadi pada tumpuan. Nah, ini saya gambarkan DBB-nya di sini deh biar agak kelihatan ya.
Agar kelihatan, saya gambarkan DBB-nya. Awas, setiap menyelesaikan mekanika teknik harus kita gambarkan terlebih dahulu DBB-nya. Nah, seperti ini ya. Terus apalagi? Ini panjang segini nih. Gitu ya. Kemudian diwakili oleh misalkan dengan Q ya. Kemarin kan udah ya. Q. Gitu kan? Terus reaksinya apa? Reaksinya kalau jepit itu apa? Oh, dia bisa menerima gaya reaksinya ke sana boleh. Ke sini boleh. Ke sini juga boleh. Nah, tambah satu lagi. Ini momen. Gitu ya. Ini momen. Berarti ini adalah RAX. RAX ini adalah RAY. Terus ini adalah momen MA. Kenapa kok arahnya dia berlawanan dengan jarum jam? Kan dia kan diberikan gaya yang arahnya ke bawah gini kan. Jadi dia memberikan nanti reaksi ini kalau dia dilepaskan seakan-akan dia muternya ke sana. Begitu yang dimaksud dengan momen reaksi ini. Jadi kan ini dijepit nih. Kalau di sini dikasih pemberat begini, kalau seandainya pemberatnya dilepas itu, jadi si batang ini dia akan berputar berlawanan jarum jam gitu loh. Jadi reaksinya seperti ini. Kalau aksinya adalah si gaya ini dia adalah searah jarum jam ke sana. Kan gaya ini terhadap sepanjang ini kan berarti dia membuat si batang ini berputar ke sana kan, searah jarum jam. Tapi si reaksi jepit ini dia memberikan reaksi ke sana. Gitu kan, melawan, betul nggak? Karena ini dijepit ini pasti dia melawan dong. Gitu, melawan. Kalau ini lentur pasti dia melawan. Seakan-akan dia coba untuk membuat ininya muter ke searah jarum jam, tapi si jepitan ini dia melawan agar dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Paham maksudnya ya? Oke, sekarang kita coba untuk tuliskan panjangnya nih. Ini panjangnya dari sini ke sini. Ini 3 meter. Berarti dari sini ke sini ini 2 meter. Ini ke sini ini 2 meter. Kan 4 meter ya. 3 2 2. Ini asumsinya di tengah-tengah nih. Ini menjadi representasi dari beban yang banyak ini. Gitu ya. Beban yang banyak ini. Oke, sekarang kita jawab. Berarti dalam keadaan setimbang dong tentunya. Dalam keadaan setimbang. Malah kecoret. Oke. Dalam keadaan setimbang apa sih rumusnya? Ya, selalu ingat dalam keadaan setimbang itu rumusnya ada 3 ya. Ada 3, sebenarnya 2, tapi yang pertama dipecah jadi 2. Jadi yang pertama adalah sigma fx itu sama dengan 0. Asumsinya yang ke kanan itu ambil plus. Gitu ya. Sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0 itu keadaan setimbang. Ini harus dipenuhi nih. Kalau ini enggak dipenuhi, kalau enggak sama dengan 0, maka benda atau objek maka dia akan bergerak, berpindah posisi ya, searah horizontal. Itu kalau ini tidak terpenuhi. Maka untuk keadaan setimbang alias diam, maka ini harus terpenuhi nih ya, persamaan sigma fx sama dengan 0. Oke, sekarang kita tinggal identifikasi aja pada DBB ini. Di dalam DBB ini mana gaya yang arahnya horizontal? Kalau kita melihat di sini yang arah horizontal hanya RAX saja, nggak ada yang lain, ya kan? RAY arahnya ke vertikal. Begitu juga yang Q ini arahnya juga
vertikal, maka yang arahnya horizontal hanya RAX saja. Ya udah, kita tulis berarti RAX sama dengan 0. Berarti si reaksi yang di titik A ini yang arahnya horizontal ini jika dikenai beban ini berarti nilainya 0 ini, RAX ini. Oke, bisa dipahami ya, pelan-pelan ya. Lalu kemudian persamaan yang kedua sama juga dengan Fx, sigma Fx sebentar. Sigma Fy sama dengan 0. Kita sepakati kalau arah ke atas itu plus, gitu ya. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti kita mengidentifikasi seluruh gaya-gaya yang bekerja searah vertikal itu harus sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 ya nanti akan bergeser ke atas gitu loh. Oke, sekarang kita coba tengok DBB-nya. Di antara DBB ini pada objek atau benda ini, mana yang kita lihat bahwa gayanya itu arahnya vertikal? Kalau kita lihat di sini ada dua nih, RAY dan Q. Kita tulis RAY karena arahnya ke atas, kita tulis berarti positif RAY. Oke, karena Q itu arahnya ke bawah, maka kita tulis negatif min Q sama dengan 0, kan gitu. Maka RAY berarti ini RAY sama dengan Q. Ini kan pindah ke sini, gitu kan? RAY sama dengan Q sama dengan 40 Newton. Nah, timbul pertanyaan di sini, di buku nggak dijelaskan 40 Newton itu dari mana, Pak, gitu kan? Padahal yang kita ketahui itu di sini G saja. Yang kita ketahui itu G saja. RAY sama dengan Q. RAY jelas belum diketahui, tapi dari persamaan ini kita tahu bahwa RAY sama dengan Q sama dengan 40. Nah, Q ini diperoleh dari G, Mas. Perhatikan, Q ini diperoleh dari G. Jadi jika kita terima dulu teman-teman. Kalian yang aktif ya, nggak apa-apa kalau selama suaranya nggak berisik, nyalain aja tuh ininya, jangan di mute ya, biar Pak Taufik seperti ya kayak di ruangan lah, nggak sepi begini ya. Ini Pak Taufik nggak ini, berarti ini ya, kita ulangi lagi nih. RAY min Q sama dengan 0, maka RAY sama dengan Q, ya kan, sama dengan 40. Tadinya RAY sama dengan Q aja gitu, tapi nilai Q itu diperoleh dari nilai G. Dari sini ya, dari G sama dengan 10 Newton per meter, maka Q Newton. Dari mana kok dapat 40? Karena ini panjangnya 4 kan, G itu kan 10 Newton per meternya. Kalau panjangnya itu 4 meter, ya berarti kalikan 4 gitu, paham nggak? Kan ini kan per meternya nih. Berarti kalau sampai 4 meter berarti pokoknya dihitung Q-nya itu Q-nya itu sepanjang balok yang jadi pemberat ini. Maka tinggal 10 kali 4 karena panjangnya 4 gitu ya. Karena panjangnya sama dengan 4 meter, maka Q sama dengan 10 Newton meter kali 4 meter kan. Coret-coret ini meternya, jadi 40 Newton. Nah, gitu konsepnya untuk mencari Q ini dari nilai G. Karena itu di sini RAY sama dengan Q. RAY sama dengan 40 gitu bahasanya gitu loh. Ya. Kalau ditulis gitu, RAY sama dengan Q, RAY sama dengan 40. Paham ya?
Jika nggak kurang paham langsung ditanya ini sebelum nanti panjang ya. Oke, persamaan yang ketiga ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga. Jangan lupa selain gaya ini harus sama dengan 0, juga sigma M juga harus sama dengan 0. Kenapa perlu ada sigma M? Nggak cukup sigma F saja. Saya ulangi lagi, kalau sigma F berarti ini untuk sama dengan 0 itu berarti dia meniadakan gerak translasi. Jadi jika ada gaya yang menyentuh benda atau objek gitu kan, maka menyebabkan si benda itu dia bergeser secara translasi. Translasi itu lurus gerakannya, paham ya? Jadi dia nggak setimbang lagi alias bergerak. Nah, sigma MA ini sama dengan 0, maksudnya itu dia berarti meniadakan gerak rotasi atau gerak memutar. Kalau udah disama dengankan 0 berarti dia dikunci, dia nggak mungkin memutar. Berarti benda itu memang benar-benar setimbang, nggak bergerak ke sana kemari, nggak bergerak memutar. Paham ya? Sigma MA sama dengan 0, maka ya kita sekarang identifikasi apa sigma M-nya saja, sigma apa yang terjadi pada titik A, momennya apa saja. Momennya apa saja? Jelas di sini kita perhatikan MA sendiri itu momen kan. Nah, sekarang kita sepakati nih. Kita sepakati yang searah jarum jam ini positif. Yang searah jarum jam ini positif. Saya ngikutin di buku ya. Walaupun di beberapa buku-buku itu lebih banyak kalau yang berlawanan jarum jam itu justru ditulis positif, yang searah justru negatif. Namun ya, tanda ini tidak masalah. Ya, tidak masalah untuk kita mau menyepakati yang searah positif, searah jarum jam itu positif, berlawanan jarum jam negatif, atau mungkin teman yang lain justru berkebalikan. Tidak masalah. Yang terpenting adalah kita konsisten sejak awal ketika kita menyepakati bahwa yang searah jarum jam itu positif, maka nanti yang berlawanan jarum jam harus negatif gitu ya. Nggak masalah, ini hanya masalah kesepakatan aja. Nah, di buku ini itu yang ditulis yang searah jarum jam positif, yang berlawanan dengan jarum jam negatif. Oke, kalau di sini yang kita tampak jelas momennya adalah yang dalam bentuk betul-betul momen, ini momen A ya. Tapi ingat di sini bukan cuma momen A saja. Ini kan momen A ini kan sebenarnya momen reaksi kan ya di titik A ini. Tapi selain itu ada momen lagi yang diakibatkan oleh gaya. Apa gaya di sini? Apakah RAX menimbulkan momen di titik A? Tentu saja tidak. Di titik A ya. Tentu saja tidak. Bagaimana dia menimbulkan momen sementara dia memang melewati titik A ini, gitu kan? Menuju di titik A. Begitu juga yang RAY, dia tidak menimbulkan momen di sini. Bagaimana dia menimbulkan momen? Wong dia panahnya langsung di titik di sini kok. Nah, yang menimbulkan momen itu pasti adalah gaya Q ini, yang besarnya 40 tadi Newton. Kenapa dia bisa membuat momen? Ya karena dia punya lengannya, punya jaraknya. Dari jarak di mana gaya ini mengenai objek, tapi si gaya ini dia terdapat jarak ya dari titik objek yang dikenai ini sampai ke titik di mana dia putarannya di sini. Berarti kan panjangnya dari sini ke sini berapa panjangnya? Berarti 3 ditambah 2 kan, alias 5 gitu lah. Nah, sekarang ini dia searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Si Q ini memutar. Berarti tentu kita jawab arahnya adalah searah dengan jarum jam. Berarti dia positif. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Halo? Yang aktif lah kalian. Nah ya, ini nggak bisa melihat kalian nih. Jadi ini yang Q ini ya gaya tunggal ya. Jadi dari gaya banyak ini kemudian dia membentuk momen panjangnya, berarti ini nih 2 ditambah 3 5, dan arahnya searah jarum jam. Oke ya, berarti kita tulis Q kali 5 gitu kan. 5 itu panjangnya atau jaraknya tadi, min M A sama dengan 0. Kenapa min
kenapa MA-nya sama dengan min? Tadi udah saya bilang bahwa MA-nya adalah berlawanan dengan jarum jam. Ini kan udah ada sendiri kan. Jadi MA ini reaksi, momen reaksi sebetulnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita tulis jadinya apa? Jadi kan tinggal M-nya pindah ke kanan saja kan. Berarti MA Q kali 5, berarti Q-nya dimasukin berarti 40 kali 5 sama dengan MA pindah ke kanan, berarti dari tandanya minus menjadi positif kan. Jadi MA gitu aja kan. Maka MA saya tukar aja posisinya sebelah sini supaya bacanya enak. MA sama aja ya. Jadi MA nya ditukar posisinya di sebelah kiri sama dengan, sementara yang ini 40 kali 5 ini ditukar di sebelah kanan sama dengan. Berarti 40 kali 5 berarti 200 jadinya. Ya, 200 jadi. Tandanya apa? Tandanya berarti Newton meter. Karena ini merupakan momen, maka kita harus tunjukkan arahnya. Arahnya. Di sini ditulis CCW. Apa ini Pak maksudnya CCW? Counter clockwise. Berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Kenapa kita sebut counterclockwise? Karena jawabannya positif kan? Jawabannya positif. Kita sepakati bahwa tadi kalau jawabannya positif berarti searah jarum jam. Benar gak sih? MA sama dengan 20 kali 5 Newton meter. Gitu ya. Tadi yang Q5 positif, MA negatif. Berarti ini apa nih? Positif nih. Berarti ini harusnya searah ya. MA 200 Newton meter positif. Berarti dia harusnya searah nih. Searah ini. Coba saya tinjau kembali ya. Sementara searah dulu ya. Clockwise gitu aja. Clockwise ya, searah jarum jam. Kenapa? Karena ini tandanya positif. Tandanya positif. Maka di sini memberikan arah positif. Sebentar. Karena ini asumsinya ini adalah sorry, tetap counterclockwise ya. Karena kita asumsinya di sini adalah memang berlawanan seperti ini ya. Tandanya ini arahnya berlawanan, berarti ini besarnya aja nih. Ini besarnya aja 200 ya. Tapi kita udah sepakati di awal bahwa ini merupakan reaksi daripada Q ini. Kalau ini di Q-nya ditarik ke bawah, dikasih beban, berarti ini memberikan reaksi yang kebalikan di sini. Berarti ini 200 nih hanya besarnya saja. Besar dari MA adalah 200. Oke, benar. Itu tentang gaya terdistribusi ya. Semoga bisa dipahami. Sebelum saya lanjut ke bab 5. Ada pertanyaan nggak? Bab 5, bab terakhir nih yang akan kita bahas di dalam pembahasan ini. Kalau nggak ada, saya lanjutkan di bab 5. Silahkan dicermati lagi. Bab 5 ya. Tentang titik berat. Tentang titik berat. Pengertian dan persamaan. Kalau diketahui suatu benda A punya berat W, maka berat tersebut identik dengan jumlah dari elemen-elemen kecil penyusunnya, gitu ya.
Saya tulis lagi nih. Pengertian dan persamaan. Jika diketahui suatu benda A yang punya berat W, weight, maka berat tersebut identik dengan jumlah dari elemen-elemen kecil penyusunnya. Dari elemen-elemen kecil penyusunnya. Nah, sesuai gambar ini. Jadi kalau ada ini sumbu Y, ini sumbu X, Y, terus ini ada batu misalkan, ada batu. Nah, berat si batu ini adalah penjumlahan dari elemen-elemen kecil. Ini ada W1 di sini, gitu kan? Ada W2 di sini, W2, pakai yang biru deh biar kelihatan. Terus ada W3 di sini, ada W4 di sini, terus ada W5 di sini, ada lagi W6 di sini, gitu kan? Nah, masing-masing dari titik ini, misalkan titik ini nih, ini dia ada jaraknya nih, ya kan? Ini di titik di sini kalau kita tinjau terhadap sumbu ini ada jaraknya nih. Nih, berarti jarak XC. Maksudnya jarak titik dari titik elemen kecil ini terhadap sumbu Y. Juga ada jarak terhadap sumbu X, ada. Berarti ini apa? YC. Maksudnya C apa, Pak? Maksudnya C itu sampel aja, sampel daripada titik ini nih. Kita cermati titik ini nih, berarti setiap titik dari elemen-elemen itu ada jarak nih. Kalau diukur dari ini, dari titik 0,0 ini nih, titik orisinal sini, berarti ini XC, kan setiap ini kan ada alamatnya kan, misalkan nih, berarti ini alamatnya adalah XC, YC, gitulah. XC, YC ini kayak E aja nih, saya perbaiki. Berarti XC, YC, gitu kan. Nanti di sini ada lagi jaraknya nih, titik ini nih jaraknya. Jadi ini si batu ini kumpulan dari jumlah elemen kecil-kecil nih. Jadi titik-titik kecil-kecil dia berkumpul banyak banget, tak terhingga, atau bukan tak terhingga ya, banyak lah pokoknya. Kalau di jumlah jadinya ya berat W ini. Kan si batu ini kan tersusun dari partikel-partikel kecil kan, ibaratnya kalau ada, kamu bayangin debu lah. Debu itu kan sebuah titik kan ya. Tapi sebuah titik itu nanti kalau dibanyakin gitu, ditumpuk-tumpuk bisa jadi batu gitu. Nah, sebuah titik tadi itu anggap aja itu elemen-elemen kecil gitulah. Punya titik, punya jarak ini. Nah, ini namanya nanti konsep titik berat nih. Lah, di sini titik beratnya itu di mana gitu loh maksudnya. Titik beratnya di mana gitu kan. Ya. Nah, sekarang dari persamaan W dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi totalnya gimana? Totalnya ya ditulis saja, berarti W total sama dengan, tambahin aja berarti W1 ditambah
W2 tambah W3 tambah W4 tambah W5. Ya kan? Sebenarnya masih banyak. Ini kan cuman sampel aja nih, sampai 5 bahkan sampai 6 kan. Masih ada W6. Sampai kapan? Sampai berapa ya? Kita tulis aja sampai WN. Ya, mau alam nih. Kalau sebuah debu ini disusun untuk membentuk batu seperti ini, kira-kira debunya berapa N ini, kira-kira titik debunya ini kan kita nggak tahu. Kita tulis pakai WN saja. W1 plus W2 plus W3 plus W4 W5 plus dan seterusnya sampai WN. WN itu entah berapa N-nya. Oke ya. Semoga bisa dipahami ini ya. Lanjut. Oke, kita kembali ke kuning lagi. Nah, sekarang letaknya gimana? Ini kita sudah diberikan nih halaman 68 ya. Terus pantau dan letak masing-masing elemen terhadap sumbu Y adalah, ini terhadap sumbu Y nih. Berarti terhadap sumbu Y itu berarti adalah X. Inilah jarak. Perhatikan. Ini titik ini nih yang saya tulis nih, titik ini terhadap sumbu Y. Sumbu Y kan ini. Jaraknya berarti XC ini. XC, paham ya? Ini kalau saya Pak Taufik tarik ke bawah nih. Nah, kemudian garis ini nih, garis vertikal ini kemudian ditarik segini. Jaraknya berarti XC dari titik sini sampai ke Y. XC gitulah. Ya. Ini kan kita meninjau letaknya terhadap sumbu Y. Nanti ada juga terhadap sumbu X, bisa ada, ya. Oke, ini kan terhadap sumbu Y berarti kita pakai X berarti ya. Kita tulis W total itu tadi adalah XC. Berarti XC tadi asumsinya adalah W total. W1 adalah X1. W2 adalah X2. W3 adalah X3 dan W4 adalah X4. W5 X5, W6 X6 gitu ya. Dengan gaya berat W total selalu bekerja pada titik beratnya. Ya. Dengan W total gaya berat selalu bekerja pada titik beratnya. Dengan gaya berat atau W total W tot selalu bekerja pada titik beratnya. Selalu bekerja pada titik beratnya. Dengan gaya berat W total selalu bekerja pada titik beratnya, ya. Oke. Nah, dilihat nilai momen gaya W total terhadap sumbu atau titik nilainya akan sama dengan jumlah momen dari masing-masing momen kecilnya. Gitu ya. Sekarang kita tinjau pakai momen. Berarti jika XC ini kali dengan W totalnya, maka nilainya sama juga dengan X1 kali W1 plus X2 kali W2. Ada yang add. Oke. Selamat bergabung. Ya, jadi jumlah ya, nggak apa-apa. XC kali W totalnya ini, baik, XC kali W totalnya itu sama juga dengan X1 W1 ditambahkan X2 W2 ditambahkan X3 W3, itu kan, tambahkan X4 W4 ditambahkan dan seterusnya sampai berapa? Ya, tulis XN WN. Nah,
Kalau untuk benda 3 dimensi alias benda ruang gimana? W totalnya sebagai gaya berat dari benda tersebut dapat dituliskan untuk benda 3 dimensi. 3 dimensi atau 3D atau benda ruang, ya. Maka W total sebagai gaya berat dari benda tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, ya. Maka W totalnya adalah apa? Gamma kali T kali A, ya. Gamma kali T. Gamma itu adalah berat spesifik, berat persatuan volume, di mana teman dekatnya sama rho dia, gamma itu, ya. Teman dekatnya sama rho, specific gravity dia, ya. Ini adalah berat spesifik. Kalau rho itu massa spesifik. Apa ini? Berat per volume. Atau misalkan ditulis pakai satuan, ya berarti Newton per meter pangkat 3, kan gitu. Teman dekatnya rho. Kalau rho itu kan berarti rho itu kan adalah kilogram per meter pangkat 3. Berarti untuk mendapatkan gamma itu, rho itu kita kalikan dengan gravitasi, percepatan gravitasi. Artinya berarti gamma itu adalah rho kali gravitasi, gitu kan. Rho kali gravitasi, percepatan gravitasi. Itu berat spesifik, berat dibagi volume Newton per meter pangkat 3. Nah, T itu apa? T itu tebal. T itu tebal. Tebal satuannya apa? Biasa kayak panjang gitu, meter. A apa? Luas dia. Luas bidang. Satuannya apa? Ya udah, meter kuadrat atau meter persegi. Oke. Ya, paham ya? Apabila jika nilai YTA digantikan ke W total dan dibagi dengan gamma dan T, maka didapatkan, tulis apa adanya ya. Ini nggak ditulis nggak apa-apa sih. Jika nilai gamma kali T kali A digantikan ke W total, digantikan ke W total. Kelihatan ya? Digantikan ke W total dan dibagi dengan gamma dan T. Jika nilai YTA atau gamma TA digantikan ke W total dan dibagi dengan gamma dan T, maka didapat apa? XC kali A. Ini kan dari sini tadi ya. XC kali A. Ini kan W totalnya kan diganti ini. W totalnya diganti ini nih. Gamma TA terus dibagi dengan gamma T. Jadinya cuma A aja gitu ya. Ini persamaan ini nih dari sini nih. Dari sini nih. Ya. Dari sini. Jadi W totalnya diganti oleh ini. Terus dibagi lagi dengan gamma dan T, berarti masih tersisa A saja. Ya, semoga bisa dipahami nih. Berarti di sini adalah ini dari sini X1 sama
Berarti W1 diganti dengan langsung A1, X1 kali A1, terus X2 kali A2 plus X3 kali A3 ditambah dan seterusnya sampai Xn AN. Pak, saya nggak tahu nih penurunan rumus ini gimana nanti Pak. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin nih kalau nggak paham penurunan rumus ini nih. Ntar dimakan aja ujungnya aja deh, rumus akhirnya aja. Atau kalau dituliskan pakai ini XC kayak XC kali A, nggak usah pakai gini deh, XC gini aja deh, A gitu ya, pakai sigma gini. Ini kan pelajaran matematika ya. I sama dengan 1 sampai N adalah XI kali AI ya, gitu. Maksudnya sigma kayak gini nih, artinya gini, kita menjelajahi I gitu ya. Setiap I ini kita ganti dengan dimulai dengan huruf atau angka yang berada di bawah tanda sigma, kemudian dia berakhir dengan tanda atau angka atau huruf yang berada di atas tanda sigma. Paham ya? Menjelajahinya nanti kita jumlahin. Ini contohnya gini nih. Ini I itu kan kita mulai dengan 1 nih. Berarti X1 kali A1 gitu nulisnya nanti. X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 ditambah X3 kali A3 gitu loh. Jadi kita mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai kapan berakhir? Sampai dia berakhir pada angka atau huruf di atas tanda sigma. Apa itu di atas tanda sigma? N. Berarti nanti berakhirnya adalah Xn kali An. Xn kali An. Berarti kalau di sini N-nya nanti 10 ya berarti nanti berakhir sampai 10. Maksudnya gimana Pak? Ya ini X1 A1 ditambah X2 A2 ditambah X3 A3 ditambah dan seterusnya sampai X10 A10 gitu loh. Ya, ini kita ngikutin formulanya, rumusnya kayak gini. Nanti kalau rumusnya misalkan gini, I sama dengan 1, ini ngulang matematika ya. N misalkan XI dibagi AI kuadrat. Nah, ini nanti gimana? Menjelajahinya gimana? Ya udah berarti kan X1 per A1 kuadrat ditambah X2 per A2 kuadrat ditambah X3 per A3 kuadrat sampai berakhir, terusin sampai nanti dia berakhir sampai N, Xn per An kuadrat. Gitu maksudnya. Paham ya? Saya back. Ini contohnya. Ini kan dulu ini bicara masalah sigma. Oh, ternyata nggak bisa. Ini coret aja dulu. Ya. Contohnya gitu. Jadi persamaannya jadi seperti ini. Ini saya kotakin nih. Oke, satu lagi. Dari persamaan ini dapat ditentukan titik berat bidang tersebut terhadap sumbu Y sebagai berikut. Nah, dari persamaan ini dapat ditentukan titik berat bidang tersebut terhadap sumbu Y sebagai berikut. SBB sebagai berikut. Tulis saja ya di sini ya, XC. Ya, ini tinggal A-nya pindahkan ke kanan saja. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai N XI
AI. Ini ya. Dibagi dengan A. Ini A-nya kan pindah ke kanan, berarti kan sebagai pembagi ya. Sebagai pembagi. Siapa nih temennya? Chandra. Sebagai pembagi, maka kita peroleh sama dengan, lanjutkan jadi sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali AI ya. Ditulis ini saja, I sama dengan 1 sampai N AI. Nah, dituliskan seperti itu bisa ya. I sama dengan 1 sampai N 1 ya. 1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Dengan yang secara yang sama terhadap sumbu X, tadi kan terhadap sumbu Y tuh. Mana tuh? Nah ini. Terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu X nanti bisa dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Maksudnya kita nggak perlu nanti menuliskan panjang kayak gini lagi nih. Ini kan dan letak masing-masing elemen terhadap sumbu Y. Nanti ada dan letak masing-masing elemen terhadap sumbu X. Ini yang ini maksudnya. Tapi kita nggak perlu nuliskan kayak gini yang sama. Kita terapkan polanya aja dengan cara yang sama terhadap sumbu X adalah, tadi kalau terhadap sumbu Y justru keluarnya nih X. Kalau terhadap sumbu X keluarnya YC sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali A I per sigma I sama dengan 1 sampai N itu ya, kali AI. Nah, rumusnya ini nih ya. Rumusnya 2 nih, XC dan sehingga XC, YC merupakan koordinat titik berat, sehingga XC, YC itu ya merupakan koordinat tuh kayak E aja nih. Ulangi, XC, YC merupakan koordinat titik berat, merupakan koordinat titik berat bidang tersebut. Wah, nggak paham Pak ya, kita harus contohkan, keluarkan soalnya. Contohnya nggak paham Pak, kita contohkan soalnya. Contoh 5.1, cermati contoh 5.1. Contoh 5.1. Tentukan titik berat. Langsung pertanyaannya dulu. Tentukan titik berat bidang yang memiliki bentuk seperti gambar. Bentuk seperti gambar. Oke. Apa gambarnya? Gambarnya ya seperti itu. Kita pakai gambar dulu. Kayak lurus segini. Gitu ya. Terus 4. Terus ke sini 4. Terus kemudian ke sini berapa tuh? Total nanti 10. Terus ini 2 panjangan ya. Terus ini 2 ke sana. Nah, panjangan nih.
Oke, nggak apa-apa. Ya nggak jadi ini nah. Ini ya gambarnya seperti ini. Kita gambarkan, kasih satuan atau kasih dimensinya 6. Ini 6, ini 4, ini 4, ini 2, ini 10. Oke ya, titik beratnya di mana dia? Titik beratnya di mana? Kita kan yang paling sering tahu kan titik berat kan dari bentuk kayak gini nih, persegi panjang kayak gini. Titik beratnya gampang, tarik begini, horizontal gini, diagonal namanya. Nah, titik beratnya di sini nih. Nah, itu. Jika dia beratnya mau dituliskan ini, berarti di sini titik beratnya pas pertemuan antara dua diagonal gitu. Gitu ya. Yang paling populer kan gitu nih. Ini pelajaran SD nih loh. Ya. Jangan disangka ini pelajaran apa, ini pelajaran SD nih. Muncul lagi di mekanika teknik. Maka jawab, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya tulis saja. Yang pertama, bagi bidang tersebut menjadi elemen-elemen penyusunnya yang sudah memiliki posisi titik berat tertentu. Bagi, ini bukan bagi untuk ya, tapi bagilah gitu ya. Bagilah bidang tersebut menjadi elemen-elemen penyusunnya, yang sudah memiliki posisi titik berat tertentu. Alias sudah diketahui. Sudah diketahui. Tuh, bagilah bidang tersebut menjadi elemen-elemen penyusunnya yang sudah memiliki posisi titik berat tertentu. Maksudnya apa Pak? Ini kan kita bagi nih, ya kan? Kita bagi, bisa kita bagi begini, atau kita bisa bagi begini. Nah ini, berarti kan ini berarti dua persegi panjang ya. Dua persegi panjang bisa kayak gini atau bisa kayak gini tadi. Berarti kan ini dua persegi panjang. Yang titik beratnya gimana cara kita mendapatkan titik beratnya udah tahu nih. Caranya tinggal tarik diagonal kayak gini aja dapat titik beratnya satu dan ini di sini gitulah. Nah, ini maksudnya penjelasan nomor 1 nih, langkah yang pertama nih, bagilah bidang tersebut menjadi elemen-elemen penyusunnya yang sudah memiliki posisi titik berat tertentu, sudah diketahui gitu ya. Kembali ke sini. Oke, sekarang langkah yang kedua apa Pak? Langkah yang kedua adalah tentukan sumbu koordinat atau titik acuan untuk membantu menentukan posisi titik beratnya. Tentukan sumbu koordinat. Oke. Atau titik acuan
atau titik acuan untuk membantu menentukan posisi titik beratnya. Untuk membantu ini pakai ini aja ya, menentukan titik beratnya, untuk membantu menentukan titik beratnya. Kedua langkah tersebut di atas bisa kita gambarkan lagi menjadi seperti ini. Nah, ini kan. Saya copy aja nih. Saya copy aja ya. Bisa nggak ya? Saya copy aja ya. Straight ini kan. Nah, supaya sama nih. Sama-sama nih. Lihat, taruh di sini. Gitu kan? Taruh di sini. Terus kemudian tarik garis begini. Ini berarti ada dua nih. Kita kasih batas begini. Supaya kelihatan ya, kita kasih biru di sini. Lihat di sini. Kasih baris lagi, jret gini. Gitu kan? Tarik lagi, jret segini. Tarik jret di sini. Nah, ini seperti ini titik beratnya jelas ini ya. Persegi panjang 2, hubungkan kedua diagonal utama nih, hubungan kedua titik pojok nih juga sama, nanti tarik seperti ini. Nah, titik beratnya gimana nih? Nah, gitu ya. Ini seandainya di sini dikasih sumbu ya, dikasih sumbu misalkan. Nah, ini ada sumbunya nih. Ini berarti Y, ini berarti X, itu kan? K, ini bidang yang pertama. Saya kasih warna apa ya? Saya kasih warna merah ya. Ini bidang yang pertama, ini yang kedua. Sini aja deh. Nih. Ini yang pertama, ini yang kedua. Gitu kan? Oke, sekarang berarti kalau gitu kita tarik. Pakai biru aja nih. Apa yang ditarik ini supaya gampang. Ini berapa 2? Tahu dari mana 2? Nah, soalnya panjang dari sini sampai ke sini 4, berarti separuhnya 2. Paham ya? Ini 2. Terus di sini 3. Tahu dari mana 3? Di sini kan panjangnya 6 nih. Sampai sini kan 6, berarti ini separuhnya adalah ini 3, ini 3 gitu lah. Atau di sini aja berarti ini adalah 3. Ini di sini 3 ya. Oke. Terus yang kedua di sini adalah 7. Tahu dari mana 7? Ini kan berarti 4. Dari sini kan 4 nih sampai sini. Berarti di sini kan 6 ya. 6. Berarti separohnya 6 kan ini 3, ini 3. Betul ya? 3 berarti ini 4. 4 kan dari sini sampai sini. Berarti 4 ditambah 3 berarti 7. Betul ya? Nah, ini juga tarik di sini yang ke sumbu Y. Ini 1. Taruh dari mana 1? Ini separohnya 2. Kan ini kan separohnya dari sini nih. Separohnya 2 berarti 1. Oke ya. Semoga bisa dipahami nih. Saya ulangi ya. Ini panjangnya 4, ini sudah tadi diketahui, ini 4, 6, 2, 10 gitu ya. Nah, kita tarik, kita jadikan kita bagilah menjadi 2. Kalau tadi kan ini kan belum dibagi, kan kita nggak tahu nih di mana titik beratnya. Nah, ini kan. Jadi kalau kita udah bagi seperti ini, titik beratnya jadi tahu. Persegi panjang tadi pertemukan antara 2 diagonal itu, kemudian titik potongnya inilah titik beratnya nanti, gitu ya. Titik potongnya nanti titik beratnya. Nah, sekarang kita akan, setelah gambar ini, kita coba analisa luas dan
Analisa luas dan letak titik berat. Sabar ya, ini masih analisa luas dan letak titik berat. Lah kenapa kita perlu analisa luas, Pak? Lah bukannya tadi kan sudah ada rumusnya kan pakai luas nih. Nih. Rumusnya ini dua ini loh. Nih. Ini dan ini. XC dan YC. Nah, rumusnya dua ini nih. Nih. Saya kotakin deh. XC dan YC tadi rumusnya kan pakai A itu. Nih, A ada A-nya. Maka kita identifikasi nih. Untuk bidang 1. Untuk bidang 1 kita pakai kenal lagi. Untuk bidang 1. Nih. Apa? A1, cari A1-nya. A1 sama dengan apa kali apa? Berarti kan bidang 1 ini kan dia persegi panjang nih. Kita tahu luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Berarti dalam hal ini panjangnya 6, lebarnya 4. Betul ya? Berarti kita anggap panjangnya di sini tingginya, lebarnya di sini lebarnya 4. 4 kali 6 kali 4. 6 kali 4. 6 kali 4 sama dengan 24 meter kuadrat. X1 sama dengan 2. Y1 sama dengan 3. Oke, paham nggak? X1 2 sama dengan mana? Ini X1 ini kan ini. Y1 3 ini 2,3. X1 2, Y1 3. Oke, itu bidang 1. Tulis saja bidang 1 dulu. Nah, kemudian untuk bidang 2 A2 ya. A2 berapa? Kita cek. A2 nih, bidang 2 lihat nih. Persegi panjang juga. Lebarnya 2, panjangnya berapa nih? Sisanya dari 10 berarti tadi di sini 4, di sini 6, berarti 6. Berarti panjang kali lebar berarti 6 kali 2. 6 kali 2 sama dengan 12 meter kuadrat. X2-nya apa? X2-nya ini nih. Ini berapa nih? Dari titik sini sampai ke titik sono. Dari titik sini sampai titik 0 di sini. Berarti 7 ya. Ini 4 di sini sampai sini 4. Tambahkan 3. Ini kan 10 nih totalnya nih. Cuman dari titik sini tengah-tengah sampai sini itu adalah 7 meter. Nah, Y-nya berapa? Y2-nya. Y2-nya ya cetol juga dari sini nih. Nih, Y2-nya di sini nih, titik sini nih. Ya, 1 tadi, ya. Y2-nya adalah ini. Dari titik sini ke sana. Ini kan Y. Kita ngambil yang Y, berarti 1 meter. Kalau sudah begitu, masukkan ke rumus. Apa? Sehingga XC. Nah, ini rumus yang tadi ini penjelasannya gini, Mas. Nih. XC sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI AI per sigma I sama dengan 1 sampai N AI. Bawahnya AI, bawahnya A saja, atasnya X sama A dikaliin. Berarti maksudnya gimana? Ya udah kita tulis aja berarti X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 dibagi A1 ditambah A2 gitu. Loh, kenapa cuma sampai 2, Pak? Yo, tadi kan cuman yang diketahui cuman bidang 1 sama bidang 2 aja. Kalau nanti ada bidang 3 ya berarti di sini ada X1 A1 ditambah X2 A2 ditambah X3 A3 dibagi A1 plus A2 plus A3. Kalau sampai ada bidang 4 gimana, Pak? Ya udah, X1 A1 ditambah X2 A2 ditambah X3 A3 ditambah X4 A4 dibagi A1 plus A2 plus A3 plus A4 itu. Nah, semoga bisa dipahami ini ya.
Oke, sekarang kita tulis, tinggal masukkan saja kan, ini tinggal substitusi aja kan. Tinggal substitusi aja kan. Yuk, substitusikan. Enggak lurus. Nah, X1 apa? 2 kali A1 apa? 24 plus X2 apa? 7. A2 apa? 12. Itu kan? Terus A1 apa? 24 ditambah A2 apa? A2 12. Udah dapat tuh 48 ditambah 7 kali 12 itu berapa? 84 dibagi 24 tambah 12 36 diperoleh 3,7 meter. Nah, kedua YC. YC sekarang kita pakai Y-nya. Kalau tadi XC kan pakai XX semua. Sekarang pakai YC. Rumusnya sama. Y1 A1 ditambah Y2 A2 dibagi A1 ditambah A2. Kan gitu. Gampang sekali. Y1-nya masukin berapa? 3 kali A1-nya berapa? 24 ditambah Y2-nya berapa? 1 kali A2-nya berapa? 12 dibagi dengan A1-nya berapa? 24 ditambah A2-nya berapa? 12. Masukin. Berapa tuh? 72 ditambah 12 dibagi 24 tambah 12 36 sama dengan 72 tambah 12 berarti 84. 84 bagi 36 dapatlah 2,3 meter. Berarti pertanyaan udah dijawab nih. Tentukan sumbu koordinat atau titik acuan untuk membantu menentukan titik beratnya. Ya sudah, jawabannya adalah 37,2,3. Berarti XC YC adalah, ini titik berat nih, sama dengan 3,7, ini maksudnya angka 3,7 ya, 3,7,2,3. Berarti XC-nya 3,7, YC-nya 2,3. Ini jawabannya. Itu ya. Oke, saya kira cukup. Di mana titiknya? Oh ya, letaknya di mana, Pak? Ya udah, kita tinggal posisikan saja. 3,7 itu di mana posisinya? Cek ya, posisinya di mana nih? Saya pakai warna merah aja di sini. 3,7 tadi posisinya di mana? Di sini nih. Ini kan 2 nih. 2 kan? Berarti posisinya 2, 3 itu di sini kan, ini 4. Katakanlah di sinilah. Ini 3,7. Gitu kan? Y-nya berapa tadi dapatnya? Y-nya 2,3. Ya, 2,3 ini posisikan, kalau di sini 1 berarti di sini kira-kira nih 2,3. Tarik, pertemukan. Nih, pertemukan di sini. Nah, kira-kira di sini nih. Jret. 3,7, 2,3. 3,7,2,3. Di sini titiknya nih. Di sini kira-kira titik beratnya dari gabungan ini. Dari gabungan persegi panjang 2 ini. Gitu ya, titik beratnya di sini. Tapi kalau cuma satu persegi panjang ini, titik beratnya ya di tengah-tengah ini. Seperti kalau kalian dapat besek gitu loh, nasi kotak gitu loh. Kan nasi kotak itu kan kalau kita bawa itu kan ada tali rafiahnya, kita kemudian dibikin seperti menyilang gitu, kemudian kita nariknya di tengah-tengah besek gitu. Itu kan kita titik berat. Berarti ketika kita megang di situ berarti dia setimbang tuh. Beratnya beseknya nggak tumpah. Beseknya nggak miring, beseknya nggak tumpah. Soalnya kita pas pegang di titik beratnya pertemuan antara dua diagonal. Begitu juga ini. Nah, kalau seperti ini besek misalkan seperti ini bentuknya, ya berarti kira-kira di sini nih.
Kalau panjangnya ada 6, 4, 4, di sini ada 2, terus di sini 10. Berarti kira-kira titik beratnya di sini. Kalau kita pegang di sini, berarti setimbang tuh, nggak miring tuh. Paham maksudnya ya? Nah, ini penjelasan titik berat tuh maksudnya kayak gitu. Nah, itu kan satu titik berat dari persegi panjang itu. Nah, untuk titik berat bidang yang macam-macam bentuknya itu digambar halaman 71 tuh, macam-macam tuh. Ada yang setengah lingkaran, ada yang seperempat lingkaran, ada yang apa itu, elips, seperempat elips, ada yang berapa lagi tuh, ada yang segitiga, ada yang parabolik, ada yang macam-macam itu ada masing-masing rumus titik beratnya. Oke. Nanti penjelasannya lebih jauh nanti minggu depan kita masih bahas lagi kelanjutannya, titik berat, beban merata dan seterusnya, masih ada satu pertemuan lagi. Oke, itu aja penjelasan ya tentang titik berat, dan sedikit tadi adalah tentang apa tadi, gaya terdistribusi ya. Semoga bisa dipahami. Jika belum jelas nanti bisa diputar lagi rekamannya ya. Nanti ini saya kirimkan catatannya. Moga-moga kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan enggak? Jika enggak ada, saya akhiri ya. Sekali lagi nanti kalian berusaha untuk paham. Kalau misalkan belum paham, coba nanti diputar ulang ya. Nanti saya usahakan ini saya unggah di YouTube supaya bisa di play kembali, bisa diputar kembali, cocokkan dengan buku ya. Nanti PR-nya menyusul ya. PR-nya menyusul entah besok entah lusa, nanti di WA ya, supaya latihan, supaya paham ya. Anda nggak berlatih nggak mungkin paham, akan hilang nanti minggu depan ya, hilang lagi, percuma nanti ya. Jadi nggak baca lagi, nggak murojaah lagi, nggak review lagi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.